Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Driver. Kisah nyata yang menceritakan pengalaman driver selama dalam perjalanan. Kali ini saya akan menceritakan satu kisah horor, tetapi horornya ini terjadi di siang hari. Biasanya kan hantu atau setan itu biasanya muncul di malam hari, tapi kisah ini cukup unik yang dialami oleh, saya sebut aja dengan Pak Boim, Bang Boim. Jadi Bang Boim ini adalah taksi driver. Kisah ini diceritakan ya, terjadi pada akhir pandemi COVID ya, sekitar tahun 2020-an. Jadi waktu itu masih banyak WFH, kemudian anak-anak sekolah juga masih sekolah online ya, masih pembelajaran lewat online. Jadi kisahnya dialami oleh Bang Boim. Pada waktu itu seperti biasa Pak Boim mengantar penumpang ya. Pagi hari sekitar jam 9 pagi Pak Boim mendapatkan orderan penumpang dengan tujuan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ya. Jadi Pak Boim mengantar penumpang ke sana. Kemudian sesampainya di bandara sekitar jam 10 pagi ya. Jam 10 pagi Pak Boim tidak standby atau tidak mangkal di bandara karena taksinya memang bukan taksi bandara, jadi memang nggak boleh mengambil penumpang dari bandara. Jadi Pak Boim berinisiatif untuk standby atau mencari penumpang yang dengan lokasi terdekat. Pak Boim menuju ke Pantai Indah Kapuk, ya, tepatnya di Pik 2. Sampailah ya, singkat cerita sampailah Pak Boim ini di pintu tol Pik ya, Kapuk ya, di Pantai Indah Kapuk 2. Selang berapa lama ya? Sebelum dapat orderan, Pak Boim ini ada penjual makanan di pagi hari, karena waktu itu Pak Boim belum sarapan. Jadi Pak Boim beli sarapan dulu, nasi bungkus di sekitaran di pinggir jalan di pintu tol ya, yang sudah pernah melewati daerah Pik 2. Di situ ada tukang nasi ya, nasi bungkus keliling. Jadi Pak Boim beli, kemudian sarapan lah dia di dalam mobilnya, parkir di pinggir jalan, kemudian sarapan. Setelah itu tidak lama berselang ya, waktu sarapan dapatlah order deket situ ya, di perumahan elit di seberang sekolahan Seci ya, sekolahan Cina ya, yang paling populer di Pik 2, Seci. Kemudian segera Bang Boim ini menjemput penumpangnya ya. Seperti biasa, tidak ada hal-hal aneh selama menjemput penumpang. Jadi dia masuk pintu satpam ya, pos security, kemudian meninggalkan ID card karena wajib meninggalkan ID di situ ya, KTP atau SIM. Kemudian Pak Boim menuju ke rumah yang dituju. Rumahnya sangat besar dan mewah ya. Beliau menunggu di depan di pinggir jalan di depan rumahnya ya, rumah si customer. Serang berapa lama muncullah
anak kecil, bukan anak kecil sebenarnya, seumuran anak SMP, tapi cewek, perempuan ya, perempuan anak SMP dengan baju anak SMP zaman sekarang. Jadi bukan yang biru, putih biru seperti biasa, tapi yang ya seperti anak-anak Korea gitu. Jadi ada kayak rompi, kemudian ada dasinya ya, dengan rok biru yang ada motif kotak-kotak begitu. Terlihat anak kecil itu seneng banget gitu loh, seneng sekali mau berangkat. Jadi dia jingkrak-jingkrak. Kemudian si Bang Boim ini nyapa, "Halo Dek, iya Pak, ayo berangkat." Nah, dengan senangnya si anak itu membuka pintu belakang sambil loncat-loncat, "Ayo Pak, berangkat." Gitu. Kemudian masuk ke dalam mobil ya. Sesuai SOP di dalam kendaraan itu, spion driver itu tidak boleh mengarah kepada penumpangnya, yaitu yang makanya kalau ada hantu itu nggak ketahuan. Mungkin kalau kelihatan spion mengarah penumpang, mungkin kalau hantu kan nggak kelihatan di kaca ya, spion kan. Jadi berangkat ya waktu itu, "Ayo berangkat." "Ya Pak." Berangkatlah dia menuju alamat yang dituju. Bang Boim ini tidak melihat gitu, bukan tidak melihat, tapi tidak tahu kalau yang dituju itu adalah sebenarnya mall gitu loh. Peak Avenue sebenarnya, namanya Peak Avenue, satu mall di sana yang sangat terkenal. Dalam perjalanan Pak Boim beramah tamah lah cerita, ngobrol bersama anak itu. "Dek, emang belajarnya nggak online lagi, udah offline gitu, udah masuk sekolah?" Jawabannya, "Wah nggak tahu ya Pak," katanya. "Loh kok nggak tahu?" Gitu. Dia sebenarnya Bang Boim dari pertanyaan pertama itu agak aneh gitu loh. Kok jawabannya tidak tahu, padahal dia kan bawa tas sekolah dengan seragam sekolah mau berangkat ke sekolah gitu. "Oh nggak tahu ya," katanya. "Kayaknya sih udah banyak yang offline karena corona, covid itu udah selesai," dia bilang begitu kan. "Wah nggak tahu ya Pak," jawabannya begitu. Kemudian teruslah jalan, ditanya lagi, "Kok sekolah jauh-jauh amat? Sini kan ada sekolah Seci itu di depan perumahan, ngapain sekolah jauh-jauh?" Kembali lagi jawabannya nggak nyambung. Si anak itu yang menjawab gitu, "Iya Pak, rumah saya gampang kok. Jadi dari ini sekolahan Seci ini tinggal masuk ya, di seberang sekolahan Seci tinggal masuk, itu perumahan saya, enak Pak, cepet." Loh kok nggak nyambung lagi dalam hati Pak Boim ini. Ditanya apa, jawabannya apa katanya. Masih belum curiga Pak Boim. Kemudian dia nanya lagi, "Iya sekolah jauh-jauh, yang deket juga ada." Ya biasalah orang kaya ya, pengennya sekolah yang jauh, yang deket nggak mau, seperti itu. Kemudian Bang Boim ini nanya lagi, "Ini bener nih yang dituju alamatnya, soalnya saya belum pernah ke sana," dia bilang gitu. "Loh bener kok Pak, loh emang mau kemana Dek?" "Mau ke mall, Peak Avenue." Mall Peak Avenue? Kagetlah Bang Boim ini. "Nah kok nggak sekolah mau ke mall?" "Siapa bilang ke sekolah Pak, saya mau ke mall, mau belanja," katanya. Terus si Bang Boim langsung nengok ke belakang seperti ini. Ya ternyata penumpangnya berubah. Kaget si Bang Boim, penumpang juga kaget. "Loh kenapa Pak?" "Iya maaf Bu, tadi itu yang naik
anak cewek, perempuan, anak SMP pakai baju seragam sekolah, girang banget mau berangkat sekolah katanya. Kok sekarang jadi berubah jadi ibu-ibu memakai baju rapi mau belanja warna pink. Ya ibu-ibu muda sih gitu, cuma ibu-ibu gitu pakai baju pink. Saya kira ibu ini anak SMP tadi, maaf Bu ya. Ih bapak katanya, makasih berarti saya masih muda dong gitu. Ibu itu masih belum ngeh gitu kalau itu ada cerita yang ada hal yang aneh gitu. Bukan gitu Bu, bukan saya muji ibu, masih muda ya, ibu masih muda katanya. Cuma yang naik tadi itu anak SMP, makanya saya ngobrol sekolah. Kok apa maaf aja, saya tanya apa jawabnya apa, jadi nggak nyambung. Ternyata bukan anak sekolah tapi ibu-ibu bilang gitu. Terus saya cerita lah ke penumpangnya itu, beneran Pak? Iya bener. Bapak halusinasi kali? Bukan. Ini kan masih pagi, sekitar jam 10-an ya. Dia bilang gitu. Masih jam 10-an, saya juga nggak ngantuk, masih baru baru dapat penumpang satu ke bandara tadi, saya baru sarapan. Dan ini siang hari, nggak mungkin saya halusinasi, saya nggak ngantuk, saya masih sadar. Bener-bener yang naik itu anak sekolah, anak SMP. Nah saya positif thinking aja lah, saya ramah tamah, ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata ibu-ibu mau berangkat ke mall. Maaf Bu ya, si ibu-ibu itu langsung kaget. Waduh Pak, saya jadi merinding katanya. Bulu kuduk saya berdiri katanya, merinding. Serem ya pagi-pagi udah ada hantu katanya gitu. Itulah, sampai di mall turun, ngucapin terima kasih. Ya biasa, penumpangnya kalau asik diajak ngobrol nih ngasih tip gitu. Ini Pak hati-hati ya buat sarapan nih katanya. Oh ya makasih Bu. Itulah penonton. Jadi kisah ya termasuk kisah langka ya. Hantu itu nggak hanya malam hari gitu. Jadi bisa terjadi pagi hari. Dan kadang orang berpikir bahwa itu halusinasi, ternyata ya kalau dilihat dari ceritanya Bang Boim ini baru masih pagi ya, masih, kecuali dia kerjanya udah dari kemarin gitu, udah nginap 1 malam. Ini kan baru kerja, baru berangkat, dapat penumpang satu, ini penumpang yang keduanya. Dengan cerita ini ya kita bisa mengambil hikmahnya, atau bukan, ya sebagai pengalaman yang berharga bahwa kita harus selalu berhati-hati terhadap segala sesuatu ya, harus positive thinking dan selalu berdoa semoga diberi keselamatan dalam perjalanan ya. Untungnya yang ketemu Bang Boim ini ya hantu baik, itu lagi-lagi hantu baik, bukan hantu yang jahat, yang kadang kan ada hantu yang membuat driver itu celaka. Kalau ini enggak. Ya itu aja penonton setia kisah driver. Semoga kisah ini ya bisa menghibur Anda semuanya. Ya, jangan lupa driver-driver yang mempunyai kisah-kisah nyata yang unik, yang ya bisa menjadi pembelajaran kita semuanya dan mau berbagi ceritanya, silahkan DM saya ataupun komen di channel saya. Jangan lupa subscribe dan like video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.